Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi ya teman-teman dalam channel Dosen Muda Bicara. Nah, pada video kali ini saya tuh akan sharing perihal pengambilan keputusan. Nah, nggak akan terlalu banyak ya. Jadi ini tuh berangkat atau kita lakukan pendekatan dari sebuah masalah. Jadi pengambilan keputusan itu dilakukan ketika ada sebuah masalah gitu ya. Nah, kita mulai dari tadi yang ada definisi masalah itu apa, lalu juga pengambilan keputusan itu apa, dan juga terakhir adalah langkah-langkah. Ada 4 pokok langkah dalam kita mengambil sebuah keputusan. Yang pertama, kita mulai dari masalah gitu ya. Jadi masalah itu adalah ketika tidak ada atau masalah itu muncul ketika tidak ada keseimbangan antara apa yang harus dilakukan dengan faktanya sekarang. Jadi misalkan harusnya A, tapi ternyata B itu jadi masalah gitu kan ya. Jadi itu masalahnya ketika harusnya tuh A idealnya, ternyata tuh sekarang di lapangan tuh B. Nah, itu jadi masalah. Lalu sebenarnya kesukaran atau kesulitan atau ya kesulitan lah ya, kesulitan pokok dalam pengambilan keputusan itu adalah kejelian kita untuk menentukan mana sih sebenarnya core problemnya gitu kan ya, dan juga mana yang secondary problemnya. Jadi kita mesti fokusnya ke core problemnya. Kita mesti menganalisis nih ketika ada masalah-masalah itu sebenarnya intinya itu apa gitu. Contoh misalkan ya anak-anak nih, anak-anak panas, badai demam gitu, demam. Eh, Demam itu karena apa gitu kan? Apakah demam itu karena dia contoh misalkan mau tumbuh gigi, atau misalkan demam itu karena dia ternyata jatuh menahan sakit, atau ternyata demam itu karena dia kena virus gitu ya. Nah, itu sebenarnya demam demam itu masalah gitu kan. Tapi kita mesti gali lebih dalam mana inti masalahnya gitu. Kalau misalkan masalahnya karena eh, contoh giginya sakit misalkan ya, gigi sakit jadi demam dia tuh berarti ya kita obati giginya. Kalau misalkan dia itu demam karena virus, ya berarti kita kasih antibiotik gitu untuk membunuh virus itu gitu kan ya. Lalu misalkan demamnya itu karena dia luka, ya kita sembuhkan lukanya gitu. Jangan hanya kita tuh ngasih penurun demam gitu kan. Ya demam turun, tapi ketika inti masalahnya itu tidak terselesaikan, akan demam lagi gitu kan, kayak gitu. Jadi harus benar-benar ketika ada masalah itu kita tuh harus fokus dulu nih menganalisis masalahnya sampai ketemu inti masalahnya itu di mana. Jadi ketika inti masalahnya sudah diselesaikan, baru kita mulai ke langkah-langkah selanjutnya gitu kan ya. Jadi kalau misalkan kita hanya menyelesaikan hanya apa ya, secondary problem itu tanpa inti masalah terselesaikan, akan muncul lagi nih masalah barunya kayak tadi, misalkan demam, kita pakai penurun demam nih ya, pakai penurun demam. Oke, demam turun gitu ya. Tapi ketika misalkan di dalam tubuh masih ada virus, naik lagi demamnya kayak gitu contohnya. Jadi harus eh, mencari core problemnya itu apa, itu kesulitannya kayak gitu ya. Lalu nih menurut McFarlane itu keputusan ialah dia itu McFarlane itu mendefinisikan keputusan itu adalah suatu tindakan pemilihan di mana pimpinan menentukan suatu kesimpulan tentang apa yang harus atau apa yang tidak harus dilakukan dalam suatu situasi tertentu. Jadi eh, ada kata kuncinya ya, keputusan itu diambil oleh pimpinan biasanya. Jadi ada level-level tertentu gitu ya. Kalau di organisasi itu nggak bisa kita tuh mengambil keputusan sendiri gitu, nggak bisa. Harus kita konsultasi, konsolidasi dengan pimpinan. Nanti pimpinan akan memutuskan gitu kan ya. Tadi apakah kita harus bergerak ke sana, apakah kita harus diam saja, apakah kita harus bergerak ke kiri, ke kanan kayak gitu. Nanti pimpinan yang akan memutuskannya. Jadi sekali lagi keputusan itu ialah suatu tindakan pemilihan di mana pimpinan itu akan menentukan nih kesimpulan bahwa ini tuh harus dilakukan, atau misalkan ini tuh tidak harus dilakukan dalam suatu situasi tertentu gitu ya. Nah, contohnya pasti ketika ada masalah gitu kan ya, ketika ada masalah diputuskan nih mesti gimana cara untuk mensolusikannya atau eh, menyelesaikan masalah tersebut gitu ya, atau menghilangkan masalah tersebut gitu. Nah, ini terakhir ada langkah-langkah atau tahap pokok pengambilan keputusan menurut W.H. Newman gitu ya. Ada empat langkah. Yang pertama itu adalah menentukan diagnosa dari masalah yang sebenarnya. Tadi kan ya, ketika ada muncul masalah nih, masalah banyak gitu ya, enggak masalah masalah ternyata penjualan menurun misalkan ya, penjualan menurun. Nah, kita mesti gali nih menurunnya karena apa? Apakah karena produknya yang buruk gitu ya, atau misalkan karena
ada konsumen yang tidak puas hanya satu doang, tapi jadi menyebar ke konsumen lain, jadi nggak mau beli lagi seperti itu. Jadi langkah pertama itu adalah menentukan diagnosa gitu ya atau analisis mendalam untuk mencari masalah yang sebenarnya itu apa gitu. Nah, ketika udah ketemu nih tadi ya si core problemnya tadi ya, masalah sebenarnya atau core problemnya atau masalah intinya itu apa, baru kita mikirin nih satu atau mungkin bagusnya beberapa solusi gitu kan untuk menghilangkan atau memecahkan masalah tersebut. Langkah keduanya tadi ya, memikirkan satu atau lebih solusi yang baik gitu ya untuk memecahkan masalah tersebut. Lalu langkah ketiganya itu adalah kita proyeksikan, kita bandingkan gitu ya, kita analisis lagi lebih lanjut gitu ya, konsekuensinya dari setiap alternatif solusinya. Jadi kita kan tadi udah tahu core problemnya apa, lalu kita membuat satu atau beberapa gitu ya lebih baik lagi usulan solusinya. Nah, yang ketiga itu kita lihat plus minusnya, kita analisis lebih lanjut, lihat plus minusnya. Kalau kita pakai solusi ini, apa plusnya, apa minusnya. Solusi ini, apa plusnya, apa minusnya, kayak gitu ya. Jadi kita bandingkan gitu dari setiap usulan solusinya atau alternatif solusinya. Dan yang terakhir baru lakukan evaluasi nih, lakukan evaluasi plus minusnya gimana nih, lalu pilih mana yang akan kita pakai gitu si solusinya. Jadi empat tahapannya. Pertama tadi apa kita analisis, kita tentukan, kita gali lebih dalam lagi nih sebenarnya tuh core problemnya apa. Jadi kita dapetin dulu nih apa masalah intinya apa. Masalah inti dapat, kita langsung kasih beberapa solusi gitu ya. Ada satu atau lebih solusi yang baik gitu untuk menghilangkan atau memecahkan masalah. Lalu yang ketiganya itu adalah kita coba banding-bandingkan nih konsekuensinya, plus minusnya dari setiap alternatif solusi. Yang terakhir itu kita evaluasi nih, kita kasih nilai. Yang ini kita kuantifikasikan gitu ya, atau kita justifikasi lah ya. Ini bagaimana, ini bagaimana, ini bagaimana. Akhirnya kita pilih yang mana gitu. Kita ranking lah mungkin ya, kita ranking dari hasil tadi, kita evaluasi, kita ranking nih mana yang terbaik, mana yang kurang baiknya. Nah, udah dapat, baru kita pilih. Itu jadi solusi yang kita ambil. Itu langkah terakhirnya. Jadi di langkah terakhir itu muncul pilihan solusi yang kita ambil atau kita pilih gitu ya. Seperti itu. Mungkin segitu aja sih untuk sharing materi perihal pengambilan keputusan. Semoga menambah insight baru gitu ya buat teman-teman semuanya, bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa di-subscribe channel Dosen Muda Bicara, lalu juga di-share ke teman-teman yang mungkin membutuhkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.